Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibi taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'atarun munawwarun man ismuhu maghdubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Syamsi duha badri tuja nurul huda misbahi sulam abil qasim sayyidil kaunain wa sabi sagalain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidil wal ajam nabil haramain mahbubin darabil masraiqin wal maghribain. Fa ya ayyuhal mustaquna ila ruyati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, Habib Hadi bin Hamzah Asgaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Dan juga lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah selamatkan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Ustaz Fuad, Al-Ustaz Nizar, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan juga para kiai, para sesepuh, para ustaz, para ajengan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak menghilangkan rasa hormat kami. Dan juga Masjid Nawiyah, Nurul Islam DKM-nya ayat. Oh iya, DKM-nya mudah-mudahan kita doakan biar panjang umurnya, amin. Sehat walafiat, amin. Dan tidak lupa juga tukang gebuk hadrah, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Dari Madinah. Ya. Sallallahu salamullah ala toha rasulillah. Salatullah alhamdulillah berkumpul kita di dalam acara Maulid sesosok manusia yang mulia, sesosok manusia yang memberi hidayah, sesosok makhluk yang termulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana namanya tercantum di tiap tiang-tiang aras, di tiap pintu-pintu surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun entah perang ke dia. Tahun naon ya? Nabi Muhammad dilahirkan tahun ada tahu tahun gajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun gajah. Para hadirin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sujud, bercelak sifat mata hinayyah, dan sudah keadaan khitam. Umur 1 hari Rasulullah tersenyum. Umur 3 bulan sudah berjalan. Umur 9 bulan berbicara dengan fasih. Dan umur 2 tahun setengah mengangon seekor kambing. Para hadirin rahimakumullah,
Mestinya kita banyak tahu siapakah Nabi Muhammad SAW. Membaca, tadi kita mungkin membaca maulid seorang manusia yang termulia, seorang sesosok manusia yang jasanya luar biasa. Di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Saibarati mengatakan, barang siapa orang yang mau membalas jasanya Muhammad SAW tidak akan terbalas, walaupun dia berjalan dengan mata, biji matanya atau kelopak matanya dia berjalan sampai ke Madinah, dia tidak bakal bisa membalas jasanya Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, kita kenalkanlah sesosok makhluk ini siapa, sehingga tulisannya di mana-mana, lafadznya di mana-mana berdampingan dengan Allah Taala. Mahwan Muhammad Rasulullah. Siapa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yang begitu dicintai oleh Rabbnya, yang dicintai oleh Rabbul Alamin, yang mencintai semesta alam ini, Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, ajarkan anak-anak kita untuk mengenal sesosok makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW, agar kita cinta muhabbah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang Yahudi bertanya kepada sahabat Nabi SAW setelah meninggalnya Rasulullah SAW, wahai sahabat Rasulullah, aku ini mau masuk Islam, tapi aku ini takut. Karena kenapa? Islam ini menakutkan. Sedikit-sedikit masuk di dalam kubur, ada siksa azab kubur. Islam ini menakutkan. Lalu Abdullah bin Abbas ini memegang sebuah selampai. Para hadirin rahimahullah, diambillah selampai ini, wahai orang Yahudi. Ini orang yang cinta sama Nabi SAW, orang yang muhabbah sama Nabi kita Muhammad SAW. Engkau bakarlah selampai. Setelah dibakar oleh orang Yahudi ini, mengenai tangannya Abdullah bin Mas'ud sampai jatuhlah selampai ini, dilalaplah oleh api selampai ini. Tidak ada setitik noda pun yang terbakar oleh api. Para hadirin rahimahumullah, lalu orang Yahudi ini terkejut. Ini selampai. Abdullah bin Abbas ini berkata, wallahi ini selampai tidak terbakar karena di selampai ini ada keringatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tiap dakwah, aku lelap dengan selampai ini. Engkau ketahuilah, ini selampai, ini api tidak mau melalap keringat dari Nabi Muhammad SAW. Gimana orang yang tertanam muhabbah di hatinya dia kepada Nabi Muhammad SAW, wallahi tidak bakal engkau terbakar oleh api neraka jahannam. Para hadirin rahimakumullah, makanya ajarkan anak kita biar kenal kepada Rasulullah SAW. Ajarkan anak kita untuk duduk di majelis talim, kenalkan Nabi Muhammad SAW. Suruh duduk tiap maghrib, wahai anakku, engkau kenalkanlah siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kenal kepada Nabi Muhammad, tiap kita mendengar berteriak Rasulullah, meneteslah, berlinanglah air matanya karena rindunya terhadap Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, yang mengarang kitab Burdah, yang mengarang kitab Selawat Madaniyah, yang dimana dia punya air mata setiap hari menangisi Nabi Muhammad SAW. Imam Muhammad Al-Busuri, dia mengarang Selawat Madaniyah, dia punya inyat mata aliran. Kalau kita habis nangis, air mata lewat pipi. Para hadirin rahimahumullah, ini pipinya tercuek. Mau dia tak? Kalau lewat air, sebuah air, kalau lewat pasir atau tanah, ada bekasnya jalanan air. Pipinya beliau tiap hari menangisi Nabi Muhammad SAW, sampai berbekaslah di pipinya. Para hadirin rahimahumullah, karena kerinduannya terhadap Nabi kita Muhammad SAW, karena cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Ajarkan anak kita untuk kenal Nabi Muhammad. Ajarkan anak kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jangan ikuti para artis, para hadirin rahimahumullah. Jangan ikuti orang lain. Kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Disuruh anak-anak kita, disuruh dudukin anak-anak kita, ceritakan Nabi Muhammad SAW dan ajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari hal yang gampang, yang sedikit, cara minumnya Nabi Muhammad, cara
bersisirnya Nabi Muhammad, cara berpakaian Nabi Muhammad, cara bersarung Nabi Muhammad, cara memakai sandal Nabi Muhammad. Ini semuanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ajarkan para hadirin rahimakumullah. Kalau kita tahu cintanya Rasulullah terhadap kita, ini luar biasa. Guru saya, makanya saya sampai bikin film itu namanya Mengapa Nabi Muhammad Miskin, para hadirin rahimakumullah. Ini untuk contoh untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW ditawarkan kekayaan, para hadirin rahimakumullah. Gunung dijadikan emas, ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika itu, ini cintanya Rasulullah terhadap kita. Ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, banyak para sahabat-sahabat pembesar sahabat. Dilihat tingkah lakunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini tidak seperti biasanya, para hadirin rahimahullah. Tidak seperti biasanya. Sholat ini Nabi Muhammad lemes. Sahabat terkejut dan kaget, heran kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai sholat, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau tidak seperti biasanya ya Rasulullah. Kenapa engkau ini lemes ya Rasulullah? Dan aku mendengar ada bunyi-bunyi di sekitar tubuh engkau ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW tidak mau sahabatnya khawatir, dan berdirilah Rasulullah SAW. Dibukalah jubah Nabi Muhammad SAW. Dibuka ada sebuah 3 batu. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Ya wahai sahabatku, yang engkau dengar ada bunyi-bunyi di sekitar tubuhku, ini aku taruh 3 batu. Karena aku 3 hari sudah tidak makan. 3 hari aku tidak makan." Lalu sahabat meneteskan air matanya dan berkata, "Ya Rasulullah, kenapa bukan saya aja yang lapar ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? "Aku tidak mau membebankan umatku." Dan Nabi mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Rabbi, ya Allah, cukup saya aja yang lapar 3 hari 3 malam ya Allah. Jangan ada satu umatku yang kelaparan selama 3 hari 3 malam." Shallu ala Muhammad. Hadirin rahimahumullah, makan kita ditanggung oleh Nabi Muhammad. Makan kita diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya guru saya mengatakan, seandainya ada Rasulullah di zaman sekarang, mungkin makan kita disuapin, para hadirin rahimahumullah. Makan kita disuapkan. Kita seperti bayi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin rahimahumullah, kasih sayangnya Rasulullah SAW luar biasa buat kita. Bahkan melebihi kasih sayang yang kedua orang tua kita. Mungkin kita memikir orang tua kita sayangnya seperti apa kepada kita. Nabi Muhammad melebihi sayangnya daripada kedua orang tua kita, para hadirin rahimahumullah. Makanya kenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimahumullah, cintai Rasulullah, cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai para hadirin rahimahumullah. Para hadirin rahimahumullah, para hadirin rahimahumullah, inilah tanamkan cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Memperbanyaklah membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang selawat kepada Nabi Muhammad SAW sama aja dia berbakti kepada orang tuanya, para hadirin rahimahumullah. Karena kenapa? Orang tuanya ini dikenalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan sedang berselawat kepada engkau." Bapaknya disebut, para hadirin rahimahumullah. Bapaknya ini disebut di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Dikenalkan oleh anaknya. Inilah luar biasa orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya guru saya mengatakan, ini kayak kita baca acara Maulid Nabi SAW. Ini baca Maulid Nabi SAW luar biasa, para hadirin rahimahumullah. Dihindarkan orang yang sering membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, membaca risalah Nabi kita Muhammad SAW, dihindari dari kebakaran, dihindari sumurnya nggak bakalan kering. Orang yang sering baca maulid nih, sumurnya nggak bakal kering. Dihilanginya wabah. Sekarang yang kita kenal corona banyak, bener gak? Bener gak? Dihilangin orang yang baca maulid nih, wabah insya Allah nggak bakalan datang. Insya Allah nggak bakal datang. Tadi saya jalan dari Bogor, Tapos, Cibeduk. Saya jalan kemari hujan,
hujan pas lempengan saya masuk di Tajur, itu banyak orang parkir mobil, banyak. Saya tanya amat yang ikut saya jamaah, saya tanya ini tempat apaan? Tempat kafe, tempat maksiat, tapi masih ramai, paham gak? Masih ramai, tempat maksiat masih ramai, tapi nggak ada orang yang ngomong atau bahas ini lu nggak boleh lagi corona dan sebagainya, nggak ada. Tapi kalau tempat-tempat majelis taklim kadang-kadang disusahi, benar tak? Benar tak? Majelis taklim padahal sesungguhnya orang yang baca maulid ini wabah-wabah bakal hilang dengan membaca risalahnya Nabi Muhammad SAW. Membaca risalah Nabi kita Muhammad SAW. Sedikit saya cerita, ini kejadian kepada Al-Habib Hud, masih ada bin Bagir Al-Atos. Habib Hud lagi duduk sama saya ngobrol, dia bilang lagi ngobrol, ada orangnya masih hidup, dia punya penyakit stroke. Dia Habib Hud nengokin dia bilang, saya ini nggak bakalan, kata dokter saya bakalan meninggal. Dia ambil tasbih, nggak lebih nggak kurang, saya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kerjaannya dia selawat kepada Nabi SAW. Habib Hud cerita kepada saya pulang, saya pikir ini orang dibilang umurnya udah nggak lama lagi. Dokter udah vonis dia meninggal. Para hadirin rahimahumullah, tidak lama biasanya maulid keliling tuh, maulid akbar seperti di Al-Hawi, di Empang Bogor dan sebagainya. Maulid ini keliling, dilihat masih ada tuh haji. Ji katanya ente udah divonis ini, bakalan meninggal. Benar Bib, ini saya makanya divonis bakalan meninggal. Saya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebanyak-banyaknya saya nggak bakalan lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Malamnya saya dimimpikan Rasulullah SAW. Diusap badan saya oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu saya bangun dari tidur saya berjalan berkah Nabi Muhammad SAW. Karena memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahi kita sering membaca maulid dan sering berselawat kepada Rasulullah SAW. Gak bakal kita ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Gak bakalan ada wabah insya Allah, karena kita memuji-muji Rasulullah SAW. Para hadirin rahimahumullah, mari memperbanyak salawat kepada Nabi dan juga membaca maulid Nabi kita Muhammad SAW, dan ajarkan anak kita biar kenal kepada Rasulullah SAW, akan sesosok makhluk yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Satu, yang terakhir saya mau sampaikan, yang terakhir, orang yang tertanam cinta terhadap Nabi kita Muhammad SAW tidak bakal ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Impinya Sayyidina Abu Bakar rahimahullah. Meninggalnya Rasulullah SAW, makanya Sayyidina Abu Bakar dia kalau nangis tuh, Sayyidina Abu Bakar kalau tidur dia punya bantal basah rahimahullah. Tiap malam dia menangisi Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin rahimahumullah, meninggalnya Sayyidina Abu Bakar, maaf, dia punya kerongkongan kayak gosong. Para hadirin rahimahumullah, tiap malam dia menyebut wasallallahu ila Rasulullah, wahai Rasulullah, begitu rindunya aku kepada engkau ya Rasulullah. Tiap malam. Para hadirin rahimahumullah, meninggalnya Sayyidina Abu Bakar seperti apa, mulutnya bau gosong. Para hadirin rahimahumullah, karena dia menyebut-nyebut Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Abu Bakar ketika itu bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahimahumullah, Sayyidina Umar mengetok pintu dari Sayyidina Abu Bakar dan berkata, ya Amirul Mu'minin Abu Bakar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar membuka pintu, Sayyidina Abu Bakar membuka pintu, dilihat ada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar terkejut. Para hadirin rahimahumullah, terkejut dilihat Sayyidina Abu Bakar bercucuran air matanya. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Wahai Abu Umar, engkau kumpulkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Aku ingin bercerita dengan sahabat-sahabat. Lalu dikumpulkanlah oleh Sayyidina Umar. Dan setelah kumpul para sahabat-sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar berkata, aku bermimpi dengan Rasulullah SAW.
Para hadirin rahimakumullah. Sayyidina Abu Bakar berkata, aku dibawa oleh sahabat, oleh Jibril. Aku dibawa seolah-olah aku sudah di padang mahsyar. Aku lihat di mimbar ada mimbar dari cahaya. Aku bertanya kepada Jibril. Di dalam mimpiku aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mimbar siapakah itu? Dan siapakah yang menduduki mimbar itu? Itulah Nabi Allah katakan. Dan mimbar itu ada, semua mimbar terisi dengan para nabi-nabi yang lain. Dan ada satu mimbar yang kosong. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya wahai Jibril, di dalam mimpinya dia bercerita dengan para sahabat, mimbar siapakah yang kosong itu, yang tidak ada? Itu mimbarnya Nabi Yuna Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Jibril, aku ini mertua dari Nabi Muhammad SAW. Aku ini hadam dari Nabi Muhammad SAW. Aku ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemana Rasulullah, wahai Jibril? Tumpun aku, bawa aku kepada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, dilihat Nabi SAW ada di pintu api neraka Jahannam. Tangan kirinya memegang menutup pintu api neraka Jahannam, dan tangan kanannya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad banyak berdoa, berlinanglah air mata Rasulullah SAW di dalam mimpinya Sayyidina Abu Bakar. Dan lalu aku, katanya Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Umar, wahai sahabat Rasulullah, engkau ketahuilah, aku berteriak ya Rasulullah, pikirkan diri engkau ya Rasulullah, pikirkan diri engkau ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah tetap berdoa, para hadirin rahimakumullah, untuk umatnya. Para hadirin rahimakumullah, luar biasa kita punya Nabi akhir zaman, paling dulu masuk surga, para hadirin rahimakumullah. Semua umat ada di pintu surganya Allah Ta'ala menunggu Sayyidina Muhammad SAW. Semua orang, semua Nabi kita Muhammad SAW tinggal nunggu Nabi kita Muhammad SAW. Tinggal Nabi yang buka pintu surganya Allah Ta'ala. Lalu dicari Nabi Muhammad, aina Rasulullah, kemana Rasulullah? Ini udah tinggal kita masuk, buka pintu surga, tinggal masuk. Dicari Nabi gak ada, para hadirin rahimakumullah. Di mana Nabi kita beradanya, para hadirin rahimakumullah? Di dalam api neraka Jahannam, para hadirin rahimakumullah. Ini luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ajarkan anak kita biar kenal kepada Rasulullah SAW. Sering-sering membaca selawat, memuji-muji Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, bisa memandang marwah Rasulullah SAW. Sebelum roh kita diangkat oleh Allah, oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad hadir di hadapan kita, para hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad hadir di hadapan kita, menolong kita, dimasukkan ke dalam kubur kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menolong kita, para hadirin rahimakumullah, dan kita bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ya, semua yang ada di majelis ta'lim ini, setelah keluar dari tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah jauhkan kita dari kejahatan dunia wal akhirat. Dan juga kita doakan guru-guru kita biar panjang umur, sehat wal afiat. Ulama-ulama kita Allah selamatkan. Wabil khusus Al-Habib Rizik bin Syihab, Al-Habib Hanif, Al-Habib Bahar dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah panjangkan umurnya, Allah kasih istiqamah, dan juga keluarganya Allah selamatkan, panjang umur, sehat wal afiat. Semuanya yang hadir di tempat yang majlis ini sehat wal afiat. Al-Fatihah bil qabul wa niyati kulli sul bila hadratir rasul bi syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahmatan rahimakumullah, di sini ada guru kita Al-Habib Mahdi bin Hamzah Al-Segaf. Kita dengarkan Al-Habib Mahdi bin Hamzah Al-Segaf. Kita doakan juga beliau biar panjang umur, sehat wal afiat. Dan juga kita persilakan Al-Habib Mahdi bin Hamzah Al-Segaf. Shallallahu alaihi Muhammad.